Dia memberikan izin, maka dia juga harus bertanggung jawab atas pemberian izin tersebut. Secara terbuka-terbukanya, artinya memang informasi ini kan harus dilakukan kepada publik. Karena sampai kita beberapa kali rapat itu kita minta pasca penutupan KCN, siapa pencemaran terbaru lagi, tidak pernah dikasih datanya. Halo pemirsa, selamat datang di Ruang Tamu bersama saya Dea Yujihan, dan kali ini saya kedatangan Bang Syahroni Fadil, Staf Advokasi dan Kebijakan Lingkungan Hidup Walhi Jakarta. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Walaupun sehat. keadaannya seperti ini ya. Kita doakan semoga sehat terus ya. Amin, amin. Kita berjuang terus. Amin. Dan kemudian pemirsa, di sampingnya lagi sudah ada Bang Didi Suwandi dari Forum Masyarakat Rusun Awam Marunda atau FMRM. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat dan Sehat. terima kasih diundang di Ruang Temu ya. Terima kasih kembali sudah hadir di studio TV Tempo kali ini. Pemirsa, kali ini saya dan dua tamu saya akan membahas sejumlah solusi yang diajukan pemerintah terkait masalah kualitas udara di Jakarta yang mendapatkan sorotan langsung dari Presiden Joko Widodo. Bahkan secara khusus Presiden memerintahkan jajarannya untuk mengambil langkah jangka pendek hingga jangka panjang, mulai dari rekayasa cuaca hingga adaptasi perubahan iklim. Tetapi tidak sedikit dari kalangan masyarakat dan aktivis yang menilai bahwa upaya yang dilakukan seperti sebuah solusi palsu saja, dinilai kurang tegas dalam mengendalikan polusi udara. Baik, dan kita akan segera memulai perbincangan ini. Saya akan ajukan satu pertanyaan sama yang akan dijawab langsung juga oleh Bang Roni maupun Bang Didi. Abang mungkin boleh ceritakan, saya ke Bang Roni dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi sumber utama polusi udara di Jakarta? Penyebabnya itu apa sih sampai kita merasakan sampai sekarang nih? Oke, jadi memang ketika bicara soal sumber, memang ada beberapa sumber yang terbesar ya. Mungkin kalau kita menggunakan data KLHK kan transportasi, sektor industri, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang menjadi hal yang sangat mendasar adalah kami tuh melihat bahwasannya mengenai polusi udara ini adalah murni masalah yang sangat struktural gitu. Artinya apa? Melihat tentang penyumbang polutan dan emisi itu hanya nggak sekedar angka-angka aja Mbak, gitu. Itu sih catatan kritis. Artinya ketika kita melihat angka, misalkan transportasi sekian, ini sekian dan lain sebagainya, logikanya akan dilihat gini, yang dilihat adalah seberapa besar polutannya, itu yang akan dikejar. Jadi sekarang yang paling terbesar adalah transportasi. Makanya yang kebijakan kuat untuk transportasi. Kan logisnya gitu. Nah, kami melihat itu seharusnya dilihat sepandang sebagai hal yang sangat struktural soal polusi udara ini. Mungkin kayak gitu sih. Baik. Jadi nggak cuma sekedar angka-angka aja, tapi jauh lebih dari itu adalah Jauh sebuah lebih, persoalan betul. struktural ya. Iya. Oke, itu dari sudut pandang teman-teman Walhi. Kalau dari Bang Didi mungkin juga boleh bicara soal sumber kira-kira yang paling jadi penyebab dari polusi udara di Jakarta itu kayak gimana. Terus kemudian seperti apa kondisi masyarakat di Marunda saat ini yang terdampak? Oke, terima kasih Mbak. Terkait dengan sumber-sumber pencemaran ya, karena kami juga kan ada di zona industri di Rusun Awam Marunda ini. Bahwa ada statement oleh Bapak Presiden bahwa salah satu penyumbang adalah transportasi dan industri. Bagi kami dua-duanya kena gitu. Karena di Marunda itu memang ada kendaraan industri dan ada kawasan industri yang disebabkan oleh produktivitas industri yang menggunakan batu bara, dan mungkin ada polutan lainnya yang harus segera dicermati oleh pemerintah. Jadi menurut kami sumbernya ada dua itu ya, transportasi yang menyebabkan adanya polusi udara, dan yang satunya lagi adalah ada dari industri. Karena kami punya perjalanan panjang tentang itu, bahwa pada tahun, kalau menurut catatan kami, pada tahun 2019 itu ada salah satu cerita tentang ada debu batu bara di sekolahan kami itu di YouTube yang diedarkan oleh SDN 02. Itu acara kalau nggak salah proklim. Itu sudah diutarakan oleh teman-teman yang ada di SDN 02 bahwa ada debu batu bara di dalam sekolahnya loh. Dan penyelenggaranya adalah LH sendiri. Kan seharusnya sudah bisa diidentifikasi tentang hal itu. Nah, tahun 2021 tepatnya tanggal 19 Desember
kami dengan masyarakat itu sudah bertemu dengan Sudin LH menanyakan gitu, ini debu ini dari mana gitu. Nah, Responsnya adalah ya kalau menurut dari si pihak Sudin LH bahwa itu berdasarkan penelitian mereka itu berdasarkan stockpile yang ada di PT KCN. Nah, maka lahirlah SKLH nomor 12 tahun 2022 paksaan, dan akhirnya ada SKLH nomor 21 tahun 2022 yaitu pencabutan izin. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut kami bisa menyimpulkan bahwa memang pencemaran ini kalau kami melihatnya lebih dari industri, karena kami kan ada di kawasan industri dan transportasi yang memang menumpang untuk industri. Kalau menurut kami itu. baik, jadi dua faktor utama besarnya adalah transportasi dan juga industri. Tapi pertanyaan soal bagaimana kondisi dari masyarakat di Marunda saat ini itu yang terdampak seperti apa sih? Ya, kalau berdasarkan aduan masyarakat ya yang ngadu kepada kami beberapa bulan yang lalu tuh sekitar 63 orang yang ada yang gatal, ada yang ispa dan lainnya. Tapi kan bagi kami bahwa pemerintah seharusnya ketika ini diutarakan oleh kami ketika rapat-rapat dengan DLH, seharusnya krisisnya jalan gitu. Mereka melakukan riset kepada masyarakat untuk meneliti berapa yang ispa, berapa yang perlu ditangani oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini saya melihatnya di sini tidak ada langkah-langkah yang benar-benar semua SKPD yang ada ikut menanggulangi permasalahan debu batu bara atau dari tingkat kesehatannya seperti itu. Oke, baik. Jadi padahal sudah cukup panjang ya perjalanan dari 2019 pertama kali sampai sekarang, tapi responsnya tidak optimal begitu. Ya, kalau respon saya pastikan ya kurang optimal ya, karena tahun 2021-2022 kita sering dialog dengan DLH pasca penutupan KCN, kita sudah ungkapkan bahwa seharusnya Kadis LH berkoordinasi dengan Kesopet Pelabuhan Marunda dan KBN Marunda untuk memverifikasi dan melakukan pengawasan. Jangan-jangan masih ada perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran. Nah, akhirnya kan saat ini bagaimana ya kan sudah besar gitu. Bahkan kemana-mana ya. Sudah kemana-mana, satu DKI kan gitu. Iya, iya. Baik, oke. Bang Didi, saya ke Bang Roni dulu. Itu tadi cerita yang cukup panjang perjalanannya dari teman-teman di Marunda begitu. Tapi kalau dari Bang Roni sendiri melihat seperti apa? Kita tahu pemerintah sekarang berupaya untuk mengganti sumber bahan bakar kendaraan dari BBM ke listrik. Apakah itu jadi salah satu solusi yang bisa menjawab? Nah, artinya memang kan transisi ya, itu kan ada transisi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika transisi ini justru tidak diubah cara pandangnya, Mbak. Jadi gini, tenaga fosil ataupun elektrik itu pasti akan berdampak. Itu pasti akan sama aja. Gitu. Dan kemudian setiap ada perubahan pasti ada dampak yang sangat besar. Anggaplah elektrik, baterai, kan gitu ya. Kita semua tahu lah bahan dasar baterai itu apa. Gitu kan, nikel, dan itu harus ditambang. Nah, kemudian untuk mengisi batu baterainya itu kan pakai listrik. Listriknya dari mana? Ya, dari batu bara. Jawabannya kan gitu. Muter-muter aja ya. Nah, oke. Ini udah bukan muter-muter lagi ya. Artinya apa? Ketika untuk menggantikan transportasi yang tenaga fosil, saya ngelihat gini, ada lebih 26 juta unit kendaraan bermotor yang hilir mudik di DKI Jakarta dan di Jabodetabek. Bayangkan kalau di Pulau Jawa. Artinya kita harus mempersiapkan unit yang sama. Berarti membutuhkan baterai yang begitu banyak juga, sekian itu juga. Oke. Dari sekian banyak baterainya yang diproduksi banyak, ya pasti akan berdampak di daerah-daerah tempat yang ditambang, gitu. Morowali, Halmahera, bagaimana keadaannya sekarang? Oke, yang di kota nggak merasakan dampak itu, tapi teman-teman yang di daerah, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di daerah merasakan. Nah, artinya kebijakan ini bias kelas, Mbak. Siapa sih, Mbak, yang bisa bertahan? Siapa yang bisa beli kendaraan yang begitu mahal ya? Kan disubsidi sama pemerintah, iya.
yang disubsidi yang punya uang untuk membayar di awal. Coba bayangkan orang yang untuk mendapatkan makan aja ya, sehari itu cuma 100.000 aja kan banyak yang susah. Gitu. Bagaimana dengan mereka-mereka? Akhirnya yang jadi dampak kan ibu-ibu, balitanya, lansianya. Nah, itu sih Mbak, kami Wali memandang seperti itu. Artinya memang isu lingkungan itu adalah hal yang sangat struktural. Jadi ketika dia tidak punya perspektif, pemerintah masih nggak punya perspektif, kami meyakini itu pasti akan terus bermasalah, Mbak. Gitu. Cuma mengganti strategi aja, tapi sebenarnya itu tidak menjawab. Ya, jawabannya ini agenda siapa, gitu aja Mbak. Kepentingannya siapa? Batu baterai ini. Gitu aja. Oke, karena tadi ya bisa dikatakan bahwa akan ada pihak lain yang dirugikan dengan adanya elektrifikasi. Oke, baik. Nah, Bang, menurut Bang Roni sendiri lambannya menangani masalah kualitas udara di Marunda ini, seperti tadi cerita Bang Didi, itu juga apakah bisa disebutkan menjadi penyebab dari sekarang kita rasakan DKI Jakarta dan sekelilingnya kalau kita buka beberapa aplikasi itu merah terus. Iya. Iya, saya bilang iya. Karena gini, kalau proses awal satu perizinan industri gitu ya, di situ ada AMDAL, ada izin UKL, ya, itu ya, lain sebagainya itu kan banyak tuh Mbak ya, dimensinya itu, perizinan itu banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau dasar teori hukum yang gini, yang memberikan izin, maka dia juga harus bertanggung jawab atas pemberian izin tersebut. Oh, iya, yang memberi izin dia juga harus bertanggung jawab Iya. dengan dampak ikutan dari izin yang dia keluarkan. Iya, itu pasti. Kalau itu pasti, itu logisnya, itu logis dalam dunia hukum gitu. Jadi orang yang pemerintah memberikan izin, susah nggak diem aja. Dia harus mengkontrol itu, karena lu yang mengizinkan. Gitu. Bagaimana dampaknya, bagaimana nanti sosialnya, itu harusnya dipikirkan. Artinya apa? Ketika pemerintah hanya mengeluarkan izin-izin aja, dan kemudian nggak kuat pengawasannya. Dan sekarang Mbak, kita fair aja Mbak. Pengawasan dilakukan sama Sudin sama Dinas, kita ngapain? Kita udah tahu kok gitu. Datang, bertamu, ngopi-ngopi kan gitu. Anggaplah gitu ya. Dan itu nggak bisa dibohongin kok. Gitu. Oke, artinya Bang Roni ingin bilang bahwa pemerintah yang sudah mengeluarkan izin tidak melaksanakan fungsi kontrolnya. Enggak. Jawabannya enggak. Kalau dia menjalankan, ya pasti nggak akan terjadi ini. Nah, mendasar lagi, ketika memberikan izin dia harus mengukur daya dukung, daya tampungnya, Mbak. Pernah pemerintah menghitung itu? Oh, untuk DKI Jakarta cukup, udah nggak boleh ada pembangunan lagi. Karena melihat tanahnya, kita melihat kualitas udaranya, kita melihat airnya, dan lain sebagainya. Pernah menghitung itu kan enggak? Jelas ketika melakukan rapat awal, RDTR ataupun tata ruang nggak pernah melihat itu. Sekali lagi, saya menjadi pertanyaan ini, saya mau tanya, seberapa banyak ruang terbuka hijau di DKI Jakarta? Walhi mencatat cuma 5%. Dan kewajiban undang-undang harus 30%. Nah itu dia, menilai value tanah di kota sama nilai value tanah yang ada di daerah itu berbeda. Di sini melihat tanah kosong itu sayang karena nggak ada value ekonomi. Nggak melihat value nilai lingkungannya. Gitu. Bahkan mandat undang-undang pun dicederai ya. Yes. 30%. Apa coba jawabannya pemerintah kita? Tidak. Logis gini, ketika ada sektor industri dan dia harusnya kan jauh dari pemukiman. Ini kan nggak teman-teman rusun. Ini kan dia dihimpit. Ini rusun, ini Kaben, ini Marunda. Dan ini ada masyarakat yang hidup. Mau makan itu emisi terus. Gitu loh. Baik, saya kembali ke Bang Didi lagi dulu. Bang Didi, ini warga Marunda sempat meminta pemerintah untuk membuka data perusahaan industri batubara pencemar polusi di kawasan Rusunawa Marunda. Itu alasannya apa? Ya artinya memang pemerintah harus membuka secara terbuka-terbukanya. Artinya memang informasi ini kan harus dilakukan kepada publik. Karena sampai kita beberapa kali rapat itu kita minta
pasca penutupan KCN, siapa pencemaran terbaru lagi, tidak pernah dikasih datanya, pencemarnya gitu. Kalau kami, kenapa kami minta supaya data itu dibuka, ya dibuka saja. Kalau memang tidak bisa ditolerin dan lainnya, ya tutup. Kalau bisa ditolerin, ya silakan diurus perizinannya, sehingga saya berharap bahwa perusahaan akhirnya mengikuti regulasi. Ini kan karena kelemahnya regulator, sehingga korporasi yang ada, ya tadi yang Bang Roni tadi katakan, ya dia santai-santai aja karena merasa tidak diawasi dengan baik. Artinya pengawasannya nggak ada, sehingga kami butuh, ayo datanya keluarin dong. Dan Berani sekarang nggak? sudah dibuka, Bang? Atau masih? Masih ya gitulah. Makanya saya berharap bahwa temuan-temuan beberapa hari ke belakang tadi itu bukan hanya seremonial saja, hanya gimmick-gimmick saja. Tapi benar setelah itu ada pengawasan yang ketat dan ada perizinan yang ketat. Kan sebelum perizinan itu turun kan seharusnya ada verifikasi lapangan dong. Oh ini bisa, ini nggak bisa. Karena apa? Nanti kan akan bersinggungan dengan tata ruang, bagaimana dia buang limbah, bagaimana dia cerobongnya supaya tidak mencemari, kan seperti itu. Makanya perlu data itu untuk supaya apa? Supaya kita fair. Ini bukan Marunda saja ya, artinya seluruh DKI buka saja datanya. Nah, siapa yang melanggar, siapa yang ini, siapa yang bisa diperbaiki, ya perbaiki. Kalau tidak ya sudah selesai. Oke, sedikit tambahan sih gini, Mbak Jian. Jadi ketika memang itu ada pemulihan, kan dua hal ya, clean up atau restorasi. Nah, ketika memang itu sanksinya administrasi, dicabut izinnya, perusahaan yang melakukan pencemaran kabur gitu aja. Kabur gitu aja, dalam artian? Udah, dia nggak melakukan clean up, dia nggak melakukan restorasi. Restorasi itu kan memulihkan kepada sebelum adanya pencemar. Contoh, misalkan air ini aman, bisa diminum, bisa dibuat mandi. Tiba-tiba ada satu perusahaan hadir, air ini udah nggak bisa buat mandi, nggak bisa buat minum. Nah, harus dibersihkan limbahnya dan harus bisa digunakan seperti semula. Nah, itu nggak pernah dilakukan. Itu belum pernah dilakukan. Bukan nggak pernah sih, belum pernah dilakukan. Di beberapa kasus di Kerawang juga pernah dilakukan sih. Gitu. Nah, itu penting sih, Mbak. Lagi-lagi kan yang tadi saya bilang, ini keberpihakannya sih sebetulnya. Sebelum Gitu berpihak aja. kemana nih? Gitu aja gitu. Tadi artinya yang disampaikan sama Pak Didi mengenai penutupan yang di salah satunya PT KCN dan lain sebagainya, menurut kami ya itu nggak cukup, Pak. Gitu. Itu nggak cukup. Oke, baik. Saya menambahkan juga, silakan. Mbak, bahwa ini kan masalah semua ya. Artinya kita nggak ngomong hanya Marunda saja. tapi seluruh DKI jangan-jangan juga punya permasalahan yang sama di KBN Cakung atau di kawasan industri Pulau Gadung dan lainnya. Memang harus segera dibenahi gitu. Jangan sampai ini hanya orang merasa sudah selesaikan di Marunda, ketika nanti ada pencemaran lagi nanti dianggapnya wah ini bukan dari industri nih, padahal dari industri yang lainnya, artinya di kawasan lainnya. Nah artinya kami memang dari waktu bertemu dengan Dela selalu ngomong memverifikasi secara menyeluruh. Itu jangan sampai ini nggak menyeluruh. Nah saya satu lagi, saya ingin juga KBN, pemangku KBN kawasan berikat Nusantara Marunda, ya dia bertanggung jawab juga dong. Ya artinya pengawasan mereka sebagai pejabat yang ada di dalam suatu area kawasan seharusnya bertanggung jawab dong dengan adanya pelaku usaha di wilayah kerjanya dia. Nah sampai saat ini kan tidak ada pernyataan dari KBN minta maaf atau bagaimana, nggak ada. Ya kita juga bukannya kita membela DLH, ya DLH dan KBN harus sinergis, jangan sampai nanti KBN ngomong A, DLH ngomong B. Ya contohnya penyegelan yang kemarin kan itu bukan dari DLH, dari KLHK. Kan seharusnya DLH sudah mengerti dong yang ada di Marunda itu gimana. Kenapa harus KLHK yang turun? Berarti ada miss di mana gitu. Yang ini apakah dianggap melanggar, dari KLHK menganggap ini melanggar, dari DLH ini nggak melanggar. Kan ini pertanyaannya gitu. Kan kalau harusnya ketika sanksi itu dari DLH, clear dia sering emang orang yang tahu di situ. Tapi kalau ketika KLHK yang masuk,
yang turun. Ya, jangan-jangan menurut DLH dia nggak melanggar, tapi menurut KLHK melanggar. Itu kan pertanyaannya. Gitu. Iya, ini jadi pertanyaan. Misalnya bahkan kalau tidak salah ada dampak yang sampai ke teman-teman nelayan juga ya? Ya, dari nelayan kami kan sudah 2 kali ada pertemuan di nelayan Marunda Kepu dan nelayan Cilincing. Itu keluhannya sama. Kalau teman-teman media ke sana itu jelas di kawasan kami itu baunya menyengat sekali. Terusnya air laut itu hitam. Limbahnya sudah dibuang ke laut. Artinya kenapa mereka mengeluh? Karena akan menambah daya tangkap mereka. Yang harusnya misalnya ya 100 meter, ya dia mereka harus 500 meter. Untuk mencari yang lebih Mencari banyak. ikannya ya, dan kosnya tinggi. Dan kalau ada pencemaran, ikan nggak ada di situ, dia harus ke tengah lagi. Belum lagi, mohon izin saya ngomong, belum lagi kita bicara dengan zonasi tangkap. Zonasi tangkapnya di mana sih nelayan ini? Jarak dari daratan sampai zonasi tangkapnya. Nah ini kan yang harus diedukasi nelayan gitu, jangan ada solusinya. Apakah nelayan harus menjadi korban limbah ini? Ataukah memang kita mau melindungi orang yang buang limbah? Kembali lagi tadi soal Enggak dong. keberpihakan ya artinya Nah, ya. itu. Baik Bang Didi Suwandi dan juga Bang Syahroni Fadil, kita terbatas sekali waktunya, tapi mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan lain. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin minta closing statement baik dari Bang Didi maupun dari Bang Roni begitu ya tentang harapan kita, atau mungkin apa peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk bersama-sama mengurangi polusi udara, terlepas dari yang tadi struktural itu, tapi masyarakat bisa ngapain sih? Ya kalau harapan saya udara sehat, udara sehat, kita bisa beraktivitas dengan sehat, anak-anak kami juga menghirup udara yang sehat, warga kami punya masa depan. Ingat loh Mbak, bahwa kami itu warga relokasi, yang ketika direlokasi harapannya kan dapat tempat yang sehat, lebih sejahtera, sehingga kita berharap bahwa orang Rusun itu bukan warga kelas 2. Mereka harus punya kesempatan dan mudah-mudahan kan ada yang bisa jadi menteri, jadi panglima di sana. Kita harapannya seperti itu. Tapi kalau sekarang diracunin sama pencemaran, mau bagaimana? Stunting. Nanti jangan-jangan umur 30 udah ada yang kanker lagi. Ada yang plek lagi, ya kan? Apalagi saya pernah kemarin ya dari bicara Bersih Indonesia bahwa ternyata pencemaran ini bisa memotong umur. Nah itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena apa? Kami mengkritisi pemerintah kan berarti kami percaya sama pemerintah. Silakan ya pemerintah kerja gitu, biar teman-teman yang ada di pemerhati lingkungan juga akan memberikan masukan terus. Cuman jangan baper, jangan merasa bahwa wah ini oposisi melulu. Enggak, justru kita mau mendorong pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat konstitusi. Itu sih, Mbak. Udara bersih adalah hak kita semua sebagai Hak kita warga negara. semua. Bang Roni silakan. Ya itu ikut terlibat sih, artinya yang memperjuangkan lingkungan ini itu juga haknya warga masyarakat juga. Artinya kita mau memberikan apa untuk ke generasi yang berikutnya, gitu. Kondisi kita yang saat ini sudah carut marut lain sebagainya, lalu bagaimana kondisi generasi yang akan datang? Jadi keadilan generasi itu sangat penting sih, Pak. Dan memang mau tidak mau ya sama-sama ikut tergerak gitu. Ini bukan soal kok banyak teman-teman aktivis, Walhi, Greenpeace dan sebagainya kok galak ke pemerintah. Enggak. Ini murni, ini untuk kepentingan bersama. Gitu loh. Ini murni untuk kepentingan bersama. Bagaimana ini sedikit refleksi ya. Dulu ayah saya bisa mandi di kali. Berenang nyari ikan. Tapi kenapa saya enggak? Kenapa saya nggak bisa mandi di kali? Saya nggak bisa main di tempat yang baik, yang bersih. Dengan keadaan saya gini, nanti bagaimana generasi saya yang selanjutnya? Dia nggak akan bisa tuh menikmati hutan yang asri. Karena ditambang, dia nggak bisa nikmatin tuh kota yang enak ya, yang futuristik, yang bagus banget, udaranya yang sehat. Gitu. Kira-kira sih gitu sih, Mbak. Itu untuk refleksi aja sih. Ya, lingkungan Gitu. yang bersih dan sehat adalah warisan juga ya untuk generasi kita Betul. selanjutnya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Syahroni Fadil dan juga Bang Didi Suwandi atas waktunya sudah bergabung di ruang temu kali ini.
Pemirsa, akhir kata saya Dewi Jihan beserta keluarga tugas pamit undur diri, kata akan jumpa di ruang temu dengan tamu-tamu berikutnya. Bye.